Berio, Church Training Solution. Shalom rekan-rekan sekalian, ketika video ini ditayangkan, belum lama ini, tepatnya pada Oktober 2021, dunia rohani Indonesia, kalau boleh dibilang dunia ya, sedang membahas mengenai suatu hal, yaitu mengenai hak cipta dari lagu-lagu rohani. Tentunya hal ini tidak terpisahkan dari alternatif ibadah yang kita lakukan selama periode pandemi ini, yaitu hampir semua gereja, khususnya di perkotaan, itu beralih ke ibadah online dan menggunakan fasilitas YouTube, di mana platform YouTube ini bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang bagi si pemilik channel apabila pemilik channelnya itu sudah memenuhi jumlah subscriber atau jam tayang tertentu. Dalam hal ini, pemilik channel tersebut adalah gereja. Dan kemudian lantas kalau misalnya ada monetisasi dari sebuah ibadah, kemana uangnya? Dari latar belakang tersebut, akhirnya kita mendengarlah bahwa para pencipta lagu rohani yang lagu-lagunya kemudian dipakai di ibadah online tersebut, apakah lantas mereka juga mendapat berkatnya lah kalau boleh dibilang. Ini memang merupakan suatu topik pembicaraan yang relatif tabu barangkali, tapi pada akhirnya toh harus dibahas juga, dan kami juga ingin ikut sumbang pendapat dalam hal ini karena sebenarnya ada sebuah permasalahan sistem yang lebih besar lagi yang kita bisa tarik pelajarannya. Rekan-rekan sekalian, kami Berea beberapa kali mengadakan acara yang sifatnya berkaitan dengan lagu rohani, cipta lagu rohani seperti itu, misalnya lomba. Sehingga kurang lebihnya kami bisa berdiskusi dengan para pencipta lagu rohani, dan kemudian sampailah kami pada sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya pencipta lagu rohani atau musisi rohani lah kalau boleh diperlebar lagi ya, itu adalah sebuah pekerjaan juga. Dan sama seperti saya bukan hamba Tuhan full timer, saya bekerja untuk sebuah perusahaan swasta, itu adalah sebuah pekerjaan. Anda yang menyaksikan video ini, mungkin ada yang kerja kantoran juga seperti saya, itu adalah pekerjaan. Ada yang jadi programmer komputer, ada yang membuka toko, ada yang jadi dokter, ada yang apapun itu profesi Anda, itu adalah sebuah pekerjaan. Dan pencipta lagu rohani juga adalah sebuah pekerjaan. Dan tentunya kita semua ketika bekerja, kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Ayatnya bisa rekan-rekan baca di layar. Nah, rekan-rekan sekalian, cuma memang problemnya adalah sering sekali kita mempolarisasi, jadi seperti ada dua kutub, ada pekerjaan yang sifatnya rohani, ada pekerjaan yang sifatnya sekuler. Padahal Kolose 3 ayat 23 sudah sangat jelas menerangkan bahwa semua pekerjaan, apapun yang kita lakukan, ya lakukan itu untuk Tuhan. Mau kamu adalah karyawan sebuah gereja, lakukanlah itu untuk Tuhan. Mau kamu karyawan sebuah perusahaan negara atau perusahaan swasta, lakukanlah itu untuk Tuhan. Tidak ada bedanya sama sekali. Nah, cuma ada sebuah permasalahan sistem, saya pikir, yang membuat kita berpikir bahwa, kalau misalnya jadi karyawan gereja, ya maka gajinya mungkin tidak sebesar perusahaan swasta. Mungkin ada benarnya dalam arti sebuah institusi gereja keuangannya apa adanya, seperti itu. Tapi ketika itu sudah membuat karyawan sebuah gereja hidupnya tidak sejahtera, tentu kita perlu berpikir ulang. Barangkali ada pengeluaran-pengeluaran yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalnya untuk pohon Natal kok budgetnya bisa luar biasa besar, mungkin bagi Anda para pengelola keuangan gereja bisa berpikir untuk sedikit mengalokasikan dana pohon Natal untuk kesejahteraan karyawan gereja. Dan kalau kita kembali kepada topik mengenai pencipta lagu rohani, musisi rohani, saya berpikir bahwa mereka pun adalah para karyawan yang juga punya anak dan istri atau suami, dan kemudian mereka juga berhak untuk menikmati hidup yang layak. Mereka juga berhak untuk bekerja 8 jam, istirahat
8 jam dan kemudian mendapat penghidupan yang layak agar anak-anaknya juga bisa sekolah dan kerja dengan baik suatu hari nanti. Dan tentunya para pencipta lagu rohani ini pun ketika mereka terjun kepada sebuah bidang rohani sebagai mata pencaharian mereka, ya kembali lagi mereka sudah sadar bahwa mungkin apa yang mereka dapatkan tidak akan sebesar kalau misalnya mereka berkarir di bidang sekuler. Oleh karena itu, saya mendorong ketika video ini disampaikan perlu ada keseimbangan cara pandang dari kedua belah pihak, yaitu kita juga perlu menghargai para pencipta lagu rohani. Kita perlu membantu memastikan mereka menerima hak-hak mereka dengan cara, kalau misalnya di laptop gereja Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian ada lagu-lagu rohani, biasanya pasti ada ya, entahkah itu untuk keperluan drama atau sebelum ibadah atau sesudah ibadah, ada lagu-lagu rohani, ya jangan download bajakan. Nah, tentu ada cara-cara yang lebih etis, lebih sesuai hukum, dan kemudian juga membuat kita jadi memberkati para pencipta lagu rohani ini. Entahkah antara lain dengan cara, ya kalau lagi ada event di gereja, lagu rohani yang di play untuk drama atau sebelum atau sesudah ibadah, ya itu dari sebuah CD yang resmi yang dibeli di toko buku atau toko rohani lah, seperti itu. Atau barangkali Anda bisa streaming dari Spotify atau channel YouTube resmi daripada si para artis-artis rohani ini. Sehingga dengan demikian sudah ada sistem yang dibentuk yang membuat mereka ini akan mendapat hak-haknya sebagai pencipta lagu rohani atau sebagai musisi rohani. Jadi saya mendorong untuk kita semua berpikir dari kedua belah sisi, yaitu bahwa Anda sekalian, para umat Kristiani, khususnya para pengelola gereja, pastikanlah untuk Anda membeli karya pada tempat yang resmi. Jangan mendownload bajakan-bajakan, jangan forward sana, forward sini, walaupun zaman sekarang begitu mudahnya. Agar kedepannya ini para pencipta lagu rohani ini pun bisa hidup dengan layak dan memberkati anak istrinya sehingga mereka bisa konsentrasi berkarya. Nah, tapi tentunya saya juga mendorong untuk para pencipta lagu rohani sekalian untuk biarlah diskusi-diskusi yang sedang hangat belakangan ini bisa diarahkan kepada edukasi. Ketimbang nantinya takutnya malah menjadi konflik internal dalam kaum Kristiani, biarlah para pencipta lagu rohani juga barangkali bisa mengedukasi kami-kami ini, para pengelola gereja dan umat Kristiani yang kurang paham, bagaimana caranya agar karya-karya Anda bisa lebih dihargai, diarahkan untuk menonton channel YouTube tertentu yang resmi, dan nanti ada berkat yang sampai ke Anda sekalian para pencipta lagu rohani ini. Karena pastinya kalau perihal royalti lagu rohani menjadi topik yang terlalu membesar nantinya, ya kita juga bisa pastikan akan terlalu besar tenaga, effort, waktu yang perlu dialokasikan untuk memonitor gereja-gereja mana nih yang melanggar hak cipta, mana nih yang tetap sesuai jalur hukum gitu, dan itu akhirnya jadi sesuatu yang terlalu melelahkan, dan saya percaya itu bukan fokus kita kaum Kristiani. Fokus kita kaum Kristiani adalah kita bergandeng tangan bersama-sama menyebarkan Injil. Apabila nanti kita terlalu lelah untuk hal yang sia-sia, kan sayang juga seperti itu. Jadi para pencipta lagu rohani, mari bantu kami, edukasi kami, tetaplah berkarya, tapi bantu edukasi kami bagaimana caranya agar kami bisa menikmati karya Anda secara legal dan ada berkat yang sampai kepada Anda. Jadi sebagai kesimpulannya, Berea ingin menyumbangkan pendapatnya mengenai hal yang saat ini sedang terjadi, yaitu pertama, semua pekerjaan sama saja. Kita semua bekerja untuk Tuhan dan lewat pekerjaan tersebut ada berkat material yang kita terima. Mau Anda bekerja di lahan rohani maupun bekerja di lahan sekuler, karena kita semua sama, kita punya anak istri, suami yang perlu untuk kita tanggung penghidupannya. Itu pertama, semua pekerjaan itu sama saja. Yang penting hati kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi dokter pun sebuah pelayanan, pencipta lagu rohani pun pelayanan. Kemudian yang kedua, bagi Anda sekalian kaum Kristiani, khususnya para pengelola kebijakan gereja,
Mari kita hargai para pencipta lagu rohani, para musisi rohani ini dengan cara membeli karya-karya mereka secara sah, baik itu untuk kepentingan ibadah maupun untuk kepentingan pribadi seperti saat teduh di rumah atau mendengarkan lagu rohani di perjalanan. Pakailah media-media yang resmi. Belilah karya mereka atau putarlah lagu-lagu mereka dari channel Spotify atau channel YouTube resmi mereka. Dan yang ketiga, bagi para pencipta lagu rohani dan musisi rohani sekalian, saya percaya kita semua sama-sama mempunyai hati yang baik untuk membangun kerajaan Allah di Indonesia. Oleh karena itu, biarlah permasalahan ini tetap menjadi sebuah diskusi yang nantinya berlanjut ke edukasi, ketimbang jadi problem yang akhirnya tidak perlu, keributan yang tidak perlu. Edukasilah kami, bimbinglah kami. Bagaimana caranya supaya Anda bisa konsentrasi menciptakan karya-karya baru tanpa khawatir mengenai perekonomian keluarga Anda. Bantulah kami untuk membantu Anda. Tuhan Yesus berkati.